suaranya. Nah, kira-kira kita kasih stimulus itu 15 detik ya, jangan cuma Langsung pinter. video doang, jangan ya. Jadi harus 5 detik. Ya, ini pemeriksaan buat saya seperti itu. Ya, kalau misalkan VRA ya tambahin aja. VRA misalkan ada monitor, ya, misalkan dia nengok. Nah, kita kasih gambar apa, kuda atau jerapah atau apa gitu. Ibaratnya itu remote hadiahnya gitu. Tapi kalau misalkan kita mau melakukan ini benar nggak responnya gitu, ya kita nggak usah kasih bunyi aja dulu gitu, kita amati gitu. Kalau dia nggak diamati, dia nengok, oh ya berarti dia kurang bagus responnya gitu. Ya. Jadi harus juga amati juga. Nanti kalau misalkan di 90-80 dia respon, ya kita turunkan gitu kan 70. Jadi jangan memberikan di intensitas yang sama. Misalkan 60 kagu nih, coba lagi 60, jangan gitu. Karena dalam pemeriksaan buah atau sebenarnya atau demensi itu kita menggunakan sistem psikoakustik. Ya, jadi ada manusia atau orang atau anak dia suka bunyi yang keras. Ada yang nggak suka, ada yang dia suka lebih pelan. Jadi itu psikoakustik itu naik turun. Jadi kalau 60 dia dengar, kan ya. Kalau misalkan nggak dengar, ya kita tambahin. Yang respon, ya kita turunkan. Seperti audiometri nada mulai gitu. Jadi turunkan tuh artinya dikecilkan 10 desibel ya. Jadi kalau kita melihat penguji kedua, kalau anak itu menimbulkan ekspresi atau respon, dia akan sampaikan ya terserah tandanya mau ini atau apa gitu. Jadi yang penting kita koordinasi dengan baik. Jadi kurang lebih seperti itu ya, pemeriksaan BOA, VRA itu sebetulnya sama, cuma bedanya kalau VRA itu ditambahkan dengan bonus visual, ya, atau reward visual. Jadi kalau dia nengok, kita kasih. Ya. Saya sarankan gambarnya itu yang jangan bikin takut anak. Sekarang dulu di RSCM pakai boneka yang gerak-gerak. Ya setelah anak nengok nangis dia, ya. Jadi mood pasiennya itu hilang. Ya jadi kalau bisa dan harus memang gambar-gambarnya itu kita kasih yang anak itu senang gitu, es krim gitu misalkan, balon. Jadi dulu kenapa nih pasien ketika ketemu VR kok ketika merespon yang selanjutnya malah nggak mau respon atau nangis, ya, ternyata takut gitu. Kita kasih boneka yang goyang-goyang itu takut dia, ya. Jadi itu harus diperhatikan juga. Ya, jadi kurang lebih sama VRA antara buah, cuma bedanya di kita tambahkan visual. Ngapain sih Allah mau? Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau misalkan mau play audiometri, ya, oh enggak, sebenarnya tes BOA dan VRA ini juga bisa menggunakan headphone. Ya,
Jadi bukan hanya menggunakan speaker, bisa juga pakai headphone, juga bisa juga menggunakan band. Ya, paling tidak untuk pemeriksaan BOA kita biasa 2.000, ya. Misalkan habis itu 4.000. Kalau misalkan anaknya masih kooperatif, kita kerjakan di 500, kita tambahkan di 1.000. Bon juga seperti itu, ya. Paling tidak kita mendapatkan ambang dengar satu frekuensi pada bon. Ya, karena dalam pemeriksaan pendengaran kita nggak hanya hantaran udara aja. Jadi rambat bunyi tidak melewati hantaran udara aja. Tulang juga bisa. Jadi makanya minimal satu hantaran tulang itu diperiksa. Kalau misalkan anaknya masih kooperatif dan bisa, ya lanjutkan silahkan. Karena kalau bisa kita mendapatkan gambaran hasil pemeriksaan yang subjektif, tentunya yang menggambarkan kondisi yang apalagi kalau subjektif itu, kalau menurut saya itu lebih terpercaya. Saya lebih percaya dengan pemeriksaan subjektif karena dia lebih menggambarkan masing-masing frekuensi pendengaran 400 sampai 4.000 atau 8.000. Ya, jadi kalau bisa dan memang anaknya kooperatif, ya silakan dilengkapi dengan pemeriksaan bon, walaupun dapat satu frekuensi. Tapi kalau misalkan anaknya kooperatif, lanjutkan gitu. Kita kan susahnya memang pemeriksaan anak-anak yaitu tidak bisa memaksakan, karena kita membuat moodnya anak itu bagus. Ya. Jadi saya ulangi, ketika melakukan pemeriksaan BOA, VLA atau segala macam apa gitu yang subjektif, jangan hanya menggunakan hantaran udara aja. Tulang juga harus kayak sertakan. Paling tidak satu frekuensi, paling tidak ya. Karena itu bisa membantu nanti dokter untuk melakukan analisa. Ya, makanya dalam pemeriksaan ini tidak bisa berdiri sendiri. Paham ya? Itu ya, nanti teman-teman bisa mencoba. Nah, kita sekarang coba melakukan pemeriksaan plate audiometri. Ya. Jadi kalau plate audiometri kita bisa lakukan dengan headphone juga, dengan speaker juga, dengan WC juga bisa. Tentunya anaknya juga harus kooperatif ya. Artinya kooperatif, anaknya tuh bisa tahu perintah. Kita coba pakai headphone dulu ya. Jadi kalau pemeriksaan audiometri bisa dilakukan sendiri. Ya, kebetulan ini teman saya baik ya. Jadi kalau saya sih lebih suka play audiometri ya daripada BOA atau VLA. Saya lebih suka play audiometri. Cuma memang harus sabar. Artinya tuh kita tuh harus berteman dulu sama anaknya gitu ya. Jadi kita jangan bercanda, jangan ngobrol, biar dia nggak tahu. Ya, jadi nanti kita menggunakan balon di sini. Kalau saya menggunakan balon, terserah nanti teman-teman kalau mau pakai duit koin boleh dimasukin ke celengan, ya. Atau pakai ember dimasukin boleh. Nih coba. Yang terpenting, yang hari ini. ya intinya bermain. Mau misalkan kalau saya di Hermina tuh karena di sana nggak ada alat ya. Kalau aku sih udah Saya pakainya pulpen. Udah. Jadi kalau dia dengar gambar gitu, serang gitu. Yang penting bikin anak sukanya apa gitu. Misalkan anak sukanya gambar hati gitu ya. Kalau dengar ya saya perlu gambar hati. Saya rasa itu lebih efektif ya, lebih
enak daripada kita memaksakan anak untuk memahami apa yang kita mau. Ini nanti mau aja. Jadi nanti teman-teman bisa tanyakan apa kesukaannya gitu. Misalkan kesukaannya kalau dikasih uang suka gitu, kasih aja, nanti kita receh gitu. Jadi kalau dengar dia bisa ngasih uang. Posisi handphone juga harus kalian perhatikan ketika mau melakukan pemeriksaan. Kalau kanan gitu, merah. Kalau kiri ya biru. Ada yang hitam gitu. Mungkin kalau di Australia atau di mana beda warnanya terserah. Mungkin kalau di Indonesia merah ya kanan, biru. Oh sama ya, sama ya. Barangkali ya. Gitu. Jadi kita ngikutin aja. Gitu. Ya, jadi awal pertama kita kasih simulasi yang tes yang besar juga supaya lebih enak. Ya, enggak kenceng-kenceng ini mah, pelan-pelan aja ya. Enggak. Kalau dengar taruh ya. Ya, jadi tempelkan di telinga kita sesuai dengan kunci. Kalau mau periksa kanan, tempelkan telinga kanan, jangan tempelkan telinga kiri gitu. Kita kan mau periksa telinga kanan gitu. Ya, kita kasih misalkan kita kasih di 60 ya. Balik ini dari itu. Enggak ini berarti. Yakin lo yang dulu Pak. Kita coba ya. Jadi kita juga harus mencontohkan ya. Indonesia itu juga harus pakai gitu. Ya, misalkan kita kasih gini ya. Jadi dicontohkan gitu ya. Jangan kalian anggap bahwa anak ini mengerti gitu. Jadi ketika kita kasih begini misalkan contohkan dengar taruh. Jadi nanti di pikiran dia dengar taruh. Jadi kita harus observasi, kita harus kasih tahu. Jangan kita kasih terus kanan, orang dia nggak ngerti gitu. Kita contohkan. Misalkan dia dengar nih 60, ya kita turunkan aja sesuai kayak sebuah akustik. Kita kasih bunyi lagi, ya. Enggak ya, kita gedein 5. Enggak, ya kita gedein lagi. Ya. Boleh, nanti kita pakai ini juga. Ya. Nanti kalau udah seperti ini, kita tunggu, kita kasih jeda kira-kira berapa detik, kita tunggu anaknya naruh nggak. Kalau kita nggak kasih bunyi naruh, ya kita kasih paham lagi. Contohin lagi ya tadi. Kita coba pakai speaker ya. Benar. Nah, jadi kalau pemeriksaan subjektif seperti ini kita lakukan, kita harus sering-sering konfirmasi. Jadi benar nggak sih ya responnya? Misalkan kita berhenti dulu, ternyata oh ini
Jadi jangan cuma lakukan di awal-awal aja. Di awal kita lakukan, nanti di tengah-tengah kita lakukan juga gitu. Jadi untuk memastikan bahwa dia masih konsen. Jadi seperti itu kita lakukan di frekuensi yang sama, frekuensi berikutnya dengan cara yang sama. Ya, jadi 2000, 4000, ya, kan masih kooperatif, 500, 1000. Kenapa kita mulai dari 2000? Ya karena dia lebih nyaring ya, jadi lebih sensitif. Ya, 2000, 4000, 500, 1000. Jadi sudah mewakili frekuensi sedang rendah, sedang, tinggi. Tapi lebih bagus di lengkap. Kadang kalau anak nggak kooperatif, yang penting kita sudah dapat. Lalu bond juga sama lakukan juga. Gitu. Iya, bond juga. Paling tidak satu frekuensi pada frekuensi 2. Kalau anak masih kooperatif, lanjutkan gitu. Karena nantinya ketika dilengkapi dengan bond dia akan menggambarkan kondisi yang cukup komplit gitu ya. Jadi nanti dokter THT-nya enak. Ya. Nah ini ketika bond ini ketika kalian mau lakukan ketika mendapatkan ambang dengar lebih dari 25. Kalau antara udaranya tadi kita pakai speaker, pakai headphone 30, 40, ya silakan boleh lakukan. Tapi kalau ya ketika kita mendapatkan antara udaranya tuh jangan kita pakai speaker atau pakai headphone Maaf. lebih dari 25. Benar, semua. Jadi bukan satu frekuensi, karena kita berbicara frekuensi kebenaran gitu. Jadi bukan seperti OAE yang berdiri masing-masing frekuensi. Tapi kalau algoritma dan murni itu berdiri bersama. Jadi misalkan rata-rata 40 nih, ya silakan bond itu wajib. Kalau 30 wajib itu lakukan tulisan bond. Kalau di luar nggak usah. Nggak usah, karena kita berbicara frekuensi pendengaran gitu. Ya. Jadi frekuensi pendengaran tuh 500, 1000, 2000, 3000. Kalau hanya satu yang turun misalkan 8000 di 40, nggak usah. Jadi harus semua. Ya, kira-kira 40 nih, buat lakukan. Paham ya? Ada yang mau ditanya sebelum nanti kalian mencoba? Ada yang mau tanya? Kurang lebih sih sama, cuma beda-bedanya itu BOA sama PLA sampai monitor itu untuk remote-nya. Kalau pre-alimentary kalau misalkan pasien pakai Oke, jadi kalau pasien menggunakan alat bantu pendengaran, ya, kalau saran saya, jadi satu-satu, ya. Kalau anaknya kooperatif, ya, ketika kita memakaikan yang kanan, ya, kita uji yang kanan nih. Kalau nanti dia dengar yang kiri, ya silakan angkatan kiri atau di bawah dua gitu. Karena kan kalau prosilin kita nggak tahu ya. Jadi supaya kita mencegah terjadinya cross-healing dan kita tahu nih, kalau saya ya, walaupun kita memuji sini, karena di sini bisa mendengar kalau kita pakai speaker ya, apalagi kalau ambang dengarnya masih 70-80, pakai dua. Gitu.
Jadi kalau kita uji kanan, kalau dia dengar yang kanan, ya apa? Kalau dia dengar kiri, naruh, oh berarti di cross. Itu harus hati-hati. Jadi jangan kita anggap itu respon dari telinga yang sebelah kanan gitu. Jadi kita hanya mengambil respon telinga yang kita uji. Itu mas. Dan tentunya harus pakai speaker ya. Kalau pakai headphone, ya feedback nanti ngomong gitu. Pakai kalau namanya diedit, pakai speaker. Sama halnya kalau kita menguji kantala. Kalau dengar kanan ya kanan, kalau dengar kiri, nah, tujuannya apa? Untuk kita tahu bahwa ini adanya cross hearing atau terjadi penyeberangan. Jangan sampai kita salah arti. Itu Mas Agit. Ya. Nanya lagi. Boleh silakan. Kan ada yang nanya ya, saya aja yang tahu juga. Nah, kalau tes ini kan kita kan sama kan sebetulnya untuk anak ya. Kan untuk anak itu kan kadang berubah-ubah. Tidak bisa langsung terus-terusan, ya tidak bisa apa ya, kadang tangguh gitu kan. Kita sini kan butuh waktu yang menurut saya itu mengalah waktu ya dan cepat gitu. Nah, apa tips dan triknya menguji biasanya kalau misalkan untuk pasien-pasien anak yang tangguh? Oke. Jadi memang dalam pemeriksaan subjektif kita harus lakukan secepat mungkin. Makanya itu yang saya tadi katakan. Silakan periksa di 2000 sama 4000. Ya. Kalau memang anaknya masih memungkinkan, masih bagus, ya lengkapi 400 ribu. Dan kita jangan memaksakan bahwa anak itu harus misalkan balok, ya harus balok, nggak harus. Kita lihat moodnya dia dulu. Kalau misalkan dia moodnya kurang bagus, ya kita ajak main dulu. Jangan paksakan, ayo, nanti nangis ya. Kita bercanda dulu. Jadi memang kita harus berteman dulu sama anaknya supaya moodnya bagus. Itu sih. Jadi biar cepat, 4.000 masih bagus, lanjutkan, lengkapi. Paling tidak kita sudah mendapatkan frekuensi spesifik. Ya. Itu mas. Oh, silakan. Untuk pengguna alat bantu dengar dengan kategori kasus perokok itu target minimum intensitasnya di set berapa ya? Oh ya. Jadi kalau profil ya kita mulai dari batas kemampuan alat. Misalkan alat itu nyampe 150, ya silakan. Ya, misalkan alat itu masuk sampai 110. Maksudnya untuk kondisi sudah dengan Fitting gitu ya. Jadi kalau fitting, kalau kita berbicara tentang fitting, target kita itu di banana speech ya. Jadi fitting target kita harus ada di banana speech. Bahkan kita kalau bisa lebih bagus dari banana speech. Jadi lebih bagus lagi. Target kita situ karena kalau kita melihat banana speech, situ ada namanya huruf. Misalnya frekuensi ada apa? 2000 ada 1000 ada huruf apa? 2000 ada huruf apa? 8.000 ada huruf apa? Kan target kita seperti itu. Target kita kan kalau pemakaian alat bantu dengar anak bisa ngomong. Kalau anak nggak bisa dengar K ya mana bisa dia bilang katak gitu. Kalau anak nggak dengar huruf S, artinya dia bilang susu gitu. Jadi target kita harus ada di banana speech. Bahkan kalau lebih baik lagi harus lebih di atasnya banana speech. Apa itu namanya? Mungkin yang di center lebih tahu gitu. Itu karena kan intensitasnya kalau memang lebih pada bisa sekitar 30 an. boleh. Kan untuk pengguna alat bantu dengar nanti biasanya pemeriksaan kan menggunakan speaker Pak. Berarti persyaratan ruangannya berapa? Ya 35 kurang. Kalau misalkan dia dapat ruangan 35, kemudian intensitas yang diberikannya itu di 30 masih memungkinkan atau karena dibatasi nanti di 40 saja. Oh masih. Tapi kan jarang ya namanya diedit kan ya. Itu jarang sampai 15 20 ya jarang. Tapi kalau bisa ya silakan. Ya. Tapi kan kalau kita berbicara target banana speed target kita. Kalau misalkan FFT untuk kita masih 40-50 silakan direvisi lagi kalau bisa gitu. Tapi
Tapi kalau alatnya masih mampu ya, kalau alatnya sudah ini ya, itu sih. Kalau masalah katakanlah anaknya ini kurangin berapa kali pulang kira-kira untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik pada anak? Oh tergantung, karena itu pengalaman fitting ya. Kalau pengalaman fittingnya mungkin kayak Pak Kristin, Pak Candi, gitu ya. Mungkin 2 kali 3 kali cukup. Mungkin kalau saya bisa 5 kali. Karena pengalaman fitting itu sangat penting sekali ya. Kalau misalkan anak audiologis yang baru lulus disuruh fitting, bisa aja dia 3 bulan tak kelar-kelar, karena banyak keluhan. Jadi pengalaman fitting itu harus Ini tuh efektif kan? Fitting efektif kan? ada lagi. Trivial test. Kalau nggak ada, oh ya silakan Kak Kristin. Oh itu nanti jatahnya Pak Candi. Ya sama, iya itu jatahnya Pak Candi sama Dewi nanti ya. Keliling. Lalu bagaimana kita memvalidasinya bahwa anak ini benar-benar dia mendapatkan mendapatkan stimulus suara juga bisa merasakannya di stimulus itu tanpa ada pemeriksaan misalnya yang bagaimana dia mengambil bahwa oke ini ada dibawa ke salah ke dengan A, rumah sakit A, keluar A, ini dapat bahwa itu benar hasilnya yang mengambil. Banyak ya edit efeknya di mana-mana, tapi bagaimana kita sebagai seorang audiologis tentunya ya memastikan juga ya kita kan cuma 1 aja ya, tapi ada lagi yang lainnya yang kita tulisnya itu kita pastikan bahwa ini kita percaya hasilnya juga ya, maka juga akan sesuai dengan apa yang sudah didapatkan dari sebuah Mungkin kalau itu kita harus kolaborasi dengan bicara ya. Jadi harus kita misalkan dia telah bicara, misalkan dia belum bisa S atau apa. Oke, selain kita sendiri sebagai audiologis. Oke, mungkin itu kalau saya belum betul tahu ya tentang perapidian ya, karena kalau ini hands on ini. ABD saja, iklan, ABD atau juga kayak iklan ABD atau buku yang lainnya, pokoknya alat dari pendengar. Memastikan bahwa kita sebagai audiologis ini hasil yang kita kayak itu ya. Wilayah berjalan sampai nanti udah dikasih bilang semuanya, udah 40 desibel nih editor-editornya. Nanti orang-orang komen, kok anak saya dipanggil nggak oleh kok belum ada suara sama sekali yang keluar dari anak saya. Oh, mungkin kita harus cek persepsi ya, persepsi pemahaman atau mungkin senior-senior saya bisa menjawab ya. Kalau setahu saya sih ya kolaborasi dengan Kapis ya, terus dengan evaluasi yang cukup ya, itu bisa membantu ya. Kalau tahu saya ya, tapi kalau mungkin teman-teman senior saya ada yang boleh bantu menjawab, Berarti sekalian melanjutkan juga untuk yang pengguna alat bantu dengar khususnya ketika melakukan efektif, ada perbedaan konsep respon yang didapatnya? Karena kan kalau untuk yang sebelum pengecekan awal ataupun tidak menggunakan alat bantu dengar, ini kan yang dicari adalah gambaran mendengarnya. Seperti kan kalau misalkan setelah menggunakan alat bantu dengar, mendengar kan tetap katakan di kasusnya 100 tetap 100. Ketika di FPI konsepnya apakah ambang dengar baru ataukah minimum respon yang didapat untuk mengkonfirmasi itu tertentu, katakan tadi 60 berarti mengkonfirmasi respon di 60, kalau respon di 40 berarti mengkonfirmasi bahwa 40 desibelnya masih bisa dengar, ataukah itu menjadi acuan untuk ambang dengar? Jadi FFT itu bukan suatu acuan sebenarnya ya, jadi prediksi gitu ya. Jadi kalau setahu saya ya itu prediksi untuk kita
itu. Karena kan pendengar itu bisa banyak pengaruh ya, bisa mempengaruhi. Jadi kalau menurut saya itu modalitas bukan tetap ya, fiksi. Kalau menurut saya itu. Berarti menurut yang logistik Ya, boleh. Bagaimana nanti memvalidasi apakah memang harus ganti tempat kalau selain dari konfirmasi ke pihak aplikasi ya, tapi kan tidak habilitas tidak terapi. Gimana tuh kalau misalkan kita disodorkan data NFT ID-nya 50 misalkan atau 40 tapi kasusnya 100 desibel, bahkan dari kita sempat minta hasil bimbingannya pun dari bimbingannya memang outputnya dan nyampe 100. Ya, kalau tentang itu sih ya, kalau tahu saya ya, kalau misalkan tidak sesuai ya, kalau saya ya saya ingin senternya dengan efek terbaru. Jadi minta untuk dilakukan titik ulang. Kalau saya itu, karena kalau saya ya tentang per-ABG-an memang saya kurang paham ya, karena saya lebih mendengar tentang perusahaan. Mungkin nanti boleh lah senior-senior saya yang bisa menjawab atau bisa membantu saya. Itu Mas ya. Ada lagi? Mau? Untuk mau tanya, ini kan alat audiometri karena kan sampai perawat. Jadi kalau untuk audio per ABD itu belum paham. Jadi kan ada tentang audiometri. Ini kan alatnya namanya chamber ya. Oh, ini audiometer. Iya, apa namanya? Audiometer. Audiometer ya. Kalau di rumah sakit mungkin namanya chamber. Bisa nggak dijelasin Pak? Tapi itu kan ada ruangannya jelasin satu-satu. Jadi gini, kalau alat pemeriksaan pendengaran audiometer itu namanya audiometer. Kalau chamber itu tempat kerjanya. Ya. Jadi dalam prinsipnya pemeriksaan audiometer untuk antaran udara itu ada dia misalkan tone atau frekuensi. Misalkan stimulusnya ada tone atau warble, kanan dan kiri itu biasanya right atau left. Terus stimulus biasanya tone switch atau stimulus. Pada dasarnya sih itu ya tombolnya kan ya. Dan yang paling penting itu kan kalau Ini. Bukan yang tombol paling Ini. yang tombol ya. Ini. Iya, itu kan ada yang 30 atau 0. Oke. Jadi itu buat menggeser. Buat menggeser. Ya misalkan ada tombol 2 nih ya. Yang sebelah kiri itu biasanya stimulus apresa gitu. Jadi kalau kita geser ya dia naik. Dia naik itu untuk Ya itu untuk intensitas. Kalau yang sebelahnya biasanya digunakan untuk masking. biasanya kalau kita audiometri itu maskinnya di berapa? Tergantung. Kalau tulang ya 20 desibel. Kalau udara ya 30. Tergantung. Jadi nggak sama. Kalau kita menggunakan metode step masking ya, kalau kita plateo pakainya 10 gitu. Jadi masking itu ada metodenya. Kalau saya lebih suka step masking. Kalau plateo nggak kelar-kelar. Ya, itu sih. Mungkin nanti kalau mau belajar cara pengoperasiannya silakan. Ya, ada lagi? Ada? Kalau nggak ada, silakan siapa yang mau mencoba pemeriksaan subjektif ini, nanti kita tentuin, ajarin, ya. Boleh? Mau coba? Nanti untuk pertanyaan Masnya sama Mbak Christine mungkin nanti saya tanyakan dulu ya ke senior saya, karena saya belum begitu paham tentang alat bantu pendengaran, gitu ya. Juga yang ada
jelas dan juga kita sebagai seorang audiologis punya hasil yang nggak cuma bergantung kepada terapis wajah, walaupun juga harus ada kolaborasi. Tetapi itu juga harus dilakukan oleh kita sebagai audiologis, walaupun memang question itu masih semua dalam bahasa Inggris. Nah ini mungkin tugasnya dari OP ataupun kolegium untuk kita bisa menentukan mana sih question yang kita gunakan, lalu juga dialih bahasa ke bahasa Indonesia supaya nanti bisa digunakan di kita juga ataupun juga di kalangan mungkin hearing aid consultant atau hearing center lain, supaya nantinya hasil pemeriksaan apalagi ini evaluasi rehabilitasi pendengaran untuk anak baik dengan alat penggerak IPA itu bisa evaluasi dengan baik. Oke, terima kasih Kak Christine. Ini yang kemarin sempat saya tanya ya Mbak Dewi ya, karena mungkin kemarin itu tugas saya hanya melakukan suatu pemeriksaan ya, jadi bukan sebenarnya kemarin mau saya masukkan ya, mau tanya-tanya juga, cuma mungkin enggak lah, karena kita berbicara bersama. Tapi sangat terima kasih sekali sudah mengikatkan lagi nanti saya. Pemeriksaan hasil juga itu yang harusnya teman-teman dia bisa paham supaya nanti ada basic dari pemeriksaan ini. Oke, terima kasih Kak Christine. Ini Kak Christine senior saya. Ada lagi? Kalau nggak ada, boleh praktek. Keburu selesai nanti. Karena kan pada mau jalan-jalan kan, Monas gitu kan, ya. Mau ke Gambir gitu. Ada yang mau ngerasain kerak telur gitu kan, ada. Ayo silakan kalau yang mau praktek. Monggo. Monggo Mas Pandu atau Mas Agis boleh kembali. Terima kasih banyak. Silakan. Ada yang mau praktek? Itu Mal punya ini amplifier speaker. Punya lah. Hah? Kalau beli di mana? Tanya Enggak, kunci lu lah. beli di mana? Beli aja. Beli aja speaker biasa. Ntar tinggal di setting. Oh, bukan kayak misalnya di HP di mana gitu. Bang. Di mana?